Pams, kembali lagi bersama gue Danang. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang TikTok Shop ditutup ya. Itu mungkin berita udah lama sih, tapi kita akan mendengarkan beberapa pendapat dan menanyakan beberapa pertanyaan terkait TikTok Shop ditutup. Dan kalau misalnya TikTok Shop ditutup dan berimbas ke online shop yang lain itu bagaimana? Nah, di sini sudah kita hadirkan Farel selaku yang penggiat yang mungkin tahulah tentang e-commerce yang ada di Indonesia ini, dan sini sudah ada cewek-cewek lah, tahu sendiri cewek-cewek suka belanja online kan. Dan di sini ada Anggun dan di sini ada Umu di sini. Nah, dimulai dari pertanyaan pertama nih. Apa sih pendapatmu tentang TikTok Shop ditutup itu? Farel dulu. Agak kesulitan sih saya. Kesulitannya gimana tuh? Soalnya kan biasa belanja ataupun apa kan di TikTok Shop kan. Iya. Dan pas ditutup, waduh, saya bingung lagi nih belanja di mana meskipun ada platform lain. Iya. Cuman ya saya terbiasa di TikTok Shop. Di TikTok untuk beli-beli barang dan itu sih. Lebih enak TikTok Shop ya? Iya, lebih simpel juga. Oke. Kalau Anggun sama Umu gimana? Iya, agak kesulitan karena kalau misalkan belanja online itu kan agak kayak murah ya termasuknya. Iya. Agak murah, terus kita bebas mau pilih apapun, itu tuh kayak nggak usah panas-panasan gitu, nggak capek buat keliling-keliling atau apapun. Terus pas TikTok Shop ditutup tuh kayak, waduh gimana ya ini nanti kalau belanja mau di mana kan, sama Iya, kayak iya. Farel gitu. Kalau misalkan ke datengin langsung ke tokonya tuh kayak males gitu, agak males. Terus malesnya tuh karena nego-nego ya, Iya, males, nego-nego. terus tuh panas Iya. kan pasti, capek harus keliling-keliling gitu. Terus kalau Anggun gimana Anggun? Jujur saja saya kan nggak pakai TikTok ya. Iya. Saya biasa belanja di platform lain. Di e-commerce lain lah. Iya. Gitu. Gimana kalau misalnya e-commerce itu tuh ditutup gitu atau nggak beroperasi lagi? Yang saya pakai. Iya. Ya tentu saja kesulitan sih. Soalnya kan apa sih, kita juga kan kadang nggak selalu belanja di toko gitu. Iya. Kadang juga kan kita apa sih, males gitu. Mager Iya, buat mager. kemana-mana gitu. Nah, menurut gue sendiri sih setuju sih tentang itu. Kadang ya mager keluar, mager nego-negonya juga. Tapi kan kalau misalnya kita belanja online kan kadang barangnya nggak sesuai gitu loh. Banyak lah berita-berita yang pakai COD-an yang penerimanya marah-marah lah karena barangnya nggak sesuai. Nah, Itu kan sih. agak bingung gitu kan. Benar. Gue juga bingung, loh kamu lihatnya apa sih, kan udah ada di deskripsinya. Kalau misalnya nggak sesuai kan bisa komplain. Nah itu kalau misalnya kalian semua belanja terus nggak sesuai itu gimana? Apa ikhlasin aja kah atau gimana itu? Ya kesel sih. Ya, Ya, Lukanya saya. Tapi kan harusnya kan ada harga, ada kualitas gitu Iya, ya. Kita pasti. juga harus bisa milih-milih barang yang benar-benar bagus atau kayak biar nggak nyesel gitu. Kayak kita juga harus lihat komentarnya itu gimana, bagus enggak. Terus kayak lihat iya. rating-ratingnya gitu. Lihat ulasannya gitu ya. Terus juga aja jangan terpincut harga murah kalau pengen kalau pengen kualitas bagus gitu. Nah, Jadi harus kita pintar-pintar milihnya juga. nah itu sih plus minusnya di belanja online ya. Kadang lebih praktis, tapi kan kita nggak bisa langsung tahu gitu barangnya kayak gimana, nggak bisa nyobain. Nah, ada pengalaman nggak sih beli barang terus nggak sesuai itu gimana rasanya? Pernah sih, apalagi waktu itu kan titipan dari orang ya. Nah. Titipan dari orang kayak ya udah sekalian beliin bajunya gini. Pas datang ya gitu bahannya Beda. tidak sesuai ekspektasi. Tapi harganya ya lumayan mahal kan. Jadi ya nyesel. Tapi mau gimana lagi? Kalau misalkan mau komplain pun nggak bisa dibalikin kan. Kayak susah, males repot gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi ya agak kesel gitu. Agak kesel sih. Iya. Kalau Anggun gimana Anggun? Pernah itu nggak dapat pengalaman kayak gitu nggak, beli barang terus nggak sesuai gitu? pernah kayak semacam kita pesen warna gitu. Iya. Kayak semacam warnanya tuh warna apa, yang dikirimnya apa gitu. Itu sering gitu. Iya. Itu aja Anggun. Ya, Atau ada lagi? Yang paling kesel tuh yang paling kok gini sih gitu loh. Apa? Ada nggak? sejauh ini sih belum ada ya. Paling Oke. itu aja.
nggak sesuai banget. Kalau Farel sih gimana? Kalau misalnya ada nih barang datang pesanan dari orang lain lah atau titipan gitu, terus dapat kayak, justru nih mending nyuruh orangnya beli langsung lah ke tempatnya daripada beli online nanti kena tipu barangnya KW atau apa segala macam, itu gimana dong? Wah, pernah sih saya. Jadi temen kan nitip nih. Iya. Nah, terus check outin lah. Saya check outin, pas datang beda. Untungnya di videoin kan sebelum Iya. dibuka. Ya, Ya. video unboxing gitu ya. Ya. Terus si temen marah gara-gara gak sesuai. Jadi terpaksa saya urus-urus buat refund. Oke, Gitu jadi sih. pengembalian barang gitu ya. Iya, pengembalian barang. Pengembalian barang itu ribet nggak sih? Ribet nggak sih, kan setiap e-commerce kan pasti ada garansi pengembalian barang lah, garansi barang ori atau KW gitu. Itu ribet nggak sih buat ngurusnya? Ribet sih kalau menurut aku, karena aku pribadi tuh ya Iya. males buat kayak kalau males buat komen-komen gitulah. Kalau barangnya jelek ya udah, mau gimana lagi. Ya pasrah gitu. Pasrah, aku males ribet aja gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Hitung-hitung buat pelajaran aja gitu. Harus lebih teliti lagi buat milih barang. Tapi saya orang yang gak mau rugi. Oh. Jadi gimana solusinya? Mending ini sih, mending agak ribet. Iya. Yang penting saya gak rugi gitu. Gak apa-apa ngeluarin waktu ya beberapa jam, mungkin hari ya. Tapi nggak apa-apa ngulangin Iya. waktu ya buat ngurusin itu. iya dong. Karena kalau aku gimana gue? Kalau misal udah datang, kok gini amat barangnya, nggak cocok, apa masih dipakai kah, atau ngasih ulasan bintang 1 atau gimana? Kalau saya nggak pernah ngasih ulasan gitu. Jumpa ini. Diem aja. Harus palingnya kasih bintangnya 2. Wih. Langsung masuk bintang ya? Iya. Nggak usah ngasih ulasan, oh barangnya jelek atau barangnya gini, langsung bintang 1 atau bintang 2 gitu ya. Main rating ini mah. Tapi kalau bagus nggak dikasih rating gitu. Enggak. Kalau bagus nggak dikasih rating? Enggak. Parah sih. Wah. Ini online shop itu ngaruh nggak sih? Dan apa sih ngaruhnya di kehidupan kita itu apa? Mulai dari Farel dulu deh, ngaruhnya dulu. Ngaruhnya karena saya kan hidup di kampung ya. Iya. Jadi apa-apa serba gak lengkap. Iya. Dan pernah temen saya dulu itu mau beli PS, PlayStation kan. Iya. Karena di tempat saya itu gak ada yang jual. Jadi dia terpaksa harus ke Jakarta. Jauh ya itu. Jauh banget itu. Kampungnya di mana? Kampungnya di Indramayu, di agak pelosok lah di situ. Oke, jauh sih Indramayu ke Jakarta itu. Iya. Nah, terus 3, lanjut. 4 jam lah. Dan setelah adanya TikTok Shop dan lain-lain kan platform lain yang menyediakan e-commerce. E-commerce lain lah ya. E-commerce kan. Jadi kan mau misalkan mau pesen barang yang nggak ada di kota kita kan, jadi tinggal nunggu doang nih. Iya. Tinggal nyampe, oh oke, kalau misal nggak sesuai ya udah refund gitu. Jadi kan lebih simple dan praktis lah. Gak memakan biaya dan bensin itu, waduh, pasti ngeluarin banyak duit buat itu. Ya lebih gampang juga, tapi bagi orang-orang yang nggak sabar buat nunggu ya mending beli langsung gitu. Iya sih. Apalagi buat kayak mendadak kan. Tapi kan harus ngeluarin effort yang lebih dong buat Iya. datengin gitu. Iya, tapi kan itu kan kalau mendesak. Kan ada juga yang orang nggak suka belanja online kan, lebih suka datangin ke tokonya langsung biar puas gitu. Tapi kalau saya pribadi mah, males milih-milihnya, bingung gitu memilih apa. Bingung. Kalau di online kayak gitu kan kayak milihnya kayak kita mikir dulu terus banyak pilihan lain kan. Iya. Kalau di toko kan harus jelajahin dulu tokonya gitu. Apa Gun? Ngaruhnya gitu Gun, online shop itu? Ngaruhnya. Iya, ngaruhnya kayak misal belanjanya lebih enak, bebas pilih atau barangnya apa aja ada gitu. Kalau gak ada apa yang lu mau pasti ada gitu. Kalau gak ada ya. Ya ngaruh banget sih, soalnya kan kayak di belanja online kan apa sih semuanya kan ada, Iya. jadi kita bebas kan mau beli apa aja. Iya. Beda sama yang apa sih kayak di toko-toko kan. Hmm. Kadang nyari-nyari toko kan jauh gitu. Iya, itu. Tapi kalau di toko kan lebih sesuai
sesuai gitu, kayak Iya. semacam ukuran atau apa, bisa kadang kan bisa dicobain juga. Iya, setuju kalau itu sih. Iya. Udah itu aja. Udah kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi umum nyangkut ngomong lebih murah di online, kan online kan ada ongkirnya. Walaupun ada gratis ongkir juga kan nggak semuanya gratis ongkir. Itu sama aja sih menurut saya sih. Tapi enggak sih, menurut aku tuh ya harganya nggak sebanding sama harga ya di toko offline gitu. terus kan kayak kurangnya tuh di toko offline tuh kayak kita kan makan waktu, terus kayak bensin, terus Iya. tenaga juga kan buat milih-milih. Terus harganya pun ya emang lebih mahal, tapi ya nggak mahal-mahal banget. Bisa nego juga. Beda Terus kan- kayak di mall-mall kan. Tapi kan bisa nego juga itu nego harga. Iya, ngomong-ngomong. Tapi aku nggak bisa nego gitu, nggak bisa nawar-nawar. Masa sih perempuan yang Nggak bisa nego? karena nggak mau Apa? ribet. Kayak Oh, seperti oke. yang saya bilang, saya nggak mau ribet kan. Jadi tuh kayak pengen ya udah kalau bagus ya udah, ya paling nego sedikit aja, kalau udah dapet ya kayak kitanya bisa ya udah gitu segitu. Nggak kayak emak-emak yang nego sampai harganya ini kan. Ya janjok gitu. Enggak, jadi itu nggak mau ribet. Yang penting ada harga, ada kualitas itu aja. Emang Genji, mageran, nggak mau ribet. Iya. Saya juga nggak mau ribet sih. Wah, Lara, gimana Ren? Kalau misalnya lebih enak offline dong, kita bisa tahu barangnya itu gimana, fisiknya gimana, gitu loh, bagus apa enggaknya. Dan ya bisa nego-nego harga itu sih. Kalau misalkan dibilang bisa ngelihat fisiknya, iya, Ya. justru lebih enak. Cuman buat saya yang mageran kan, Lumayan. iya mager. Oh, Buat balik ke lagi pasar mager. itu mager tuh. Kaum mager. Iya mager banget. Kan kita harus milih-milih juga. Kadang di toko ini pas udah ke situ dan tujuan kita mau beli ini nih, barang ini, gak ada kan. Padahal Iya. udah habis bensin, udah Iya. habis effort nih. Oh, sering sih saya. Iya, Gue juga ngelakuin kayak gitu, datang-datang kok barang nggak ada. Iya. Pesan online gitu ya. Kalau aku juga gimana? Kenapa lebih pilih di rumah aja lah, mager. Sama kayak mereka mager. Sama mager juga. Sama. Mager kenapa sih? Generasi ini tuh generasi mager ya, bener. Mager gitu, sama Gengsi. alasannya sama mereka ini. Ya semuanya hampir sama. Kadang kan kayak kalau keluar kan males gitu kan, panas Iya. juga kan. Terus kayak tokonya jauh. Terus ya harganya kan lebih mahalan di toko juga kan. Apa ya? Kalau misalnya nih, kan dulu kan pernah ada berita Tanah Abang kan nyuruh TikTok Shop tutup dan e-commerce lain tutup. Itu setuju nggak sih sama statement itu? Jadi karena adanya itu online shop itu, pasar Tanah Abang jadi sepi lah, jadi kurangnya pemasukan lah. Itu setuju nggak sih kalian semua ini? Sebenarnya kalau misalkan di TikTok Shop doang dan itu ditutup, oke lah, saya masih bisa ikhlas. Iya. Oke. Dan kalau misalkan semua e-commerce ditutup, itu bahaya juga bagi kita. Soalnya kan pasti gak semua orang Iya. belanja ke Tanah Abang. Iya. Iya juga sih. Itu. Iya. Dan kita kan pasti yang di pinggir-pinggiran kota, entah itu di pelosok, Ya. pasti buat beli barang yang susah buat didapetin itu harus ke kota. Iya. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi juga kan, itu bakal butuh biaya yang lebih, bisa jadi kan 3 kali lipat dari biasanya kita beli di e-commerce. Ya apalagi kita nggak punya kendaraan sendiri gitu kan, jadi susah mau gimana nanti untuk belanja apa kebutuhan. Masa iya harus jauh-jauh kan beli ke Tanah Abang misalkan. Nah, terus Terus ya jujur kalau misalkan ditutup ya jangan sampai gitu. sampai ditutup ya e-commerce-nya. Kalau aku gimana? Tadi sempat mau jawab tapi disamperin sama Mu dulu ini. Awal beda kan? Gimana? Saya lupa tadi. Waduh, lupa. Saya lupa.
Kalau misalnya online shop dibatasin itu, kan online shop kan pasti kalau misalnya ya udah gini aja. Solusinya nih untuk pedagang di Tanah Abang tuh gimana? Solusinya biar mereka tuh nggak ngeluh-ngeluh lagi harus nggak demo-demo lagi, online shop harus ditutup lah, ini itu ditutup. Itu tuh solusinya apa? Ya, mereka juga harus update ke sosial media ya, kayak live Iya. gitu. Harusnya sih live ya. Iya. Gitu. Jadi iya. Itu alternatifnya. Jadi kan nggak semua orang tuh bisa buat datengin langsung kan. Iya, dengan mungkin karena ya tadi lebih simpel, lebih praktis juga kan. Gini, kalau misalnya TikTok Shop dibuka lagi, itu setuju nggak? Kalau misalnya TikTok Shop dibuka lagi nih, yang sebelum ditutup kan TikTok Shop kita tahu sendiri tuh rame tuh, yang live gitu, diskon apa segala macam. Itu setuju nggak? TikTok Live diadain lagi? Siapa dulu nih? Ya siapa aja. Santai dong, gua lu juga nggak apa-apa. Santai. Kalau saya pribadi setuju sih. Soalnya di TikTok Shop itu kan gak cuman kaum yang udah banyak followersnya kan, Iya. yang buka kayak gitu kan, buka toko atau keranjang kuning. Jadi kan bisa dibilang orang-orang awam juga pasti bisa ngebuka ini sih, ngebuka apa usaha. ya ngebuka usaha di situ kan. Iya. Itu sih, itu peluang. Jadi kalau misalkan dibuka dan orang-orang yang berjualan di Tanah Abang itu dikasih solusi, ya mungkin solusinya berjualan juga di TikTok Shop juga. Harus ikut andil itu, join. Harus berpartisipasi lah ibaratnya. Iya, ngikutin perkembangan zaman gitu. Iya. Iya sih, pas pertama gua dengar berita itu kan kayak, ih apaan sih? Padahal kan mereka juga bisa join gitu kan, bisa ikutan jualan. Apa karena kalah saing apa gimana? Padahal kan di online shop itu kan sudah ada partneran dari ekspedisi lain, lebih gampang juga kan. Oke, kayaknya cukup ya, sampai sini aja. Nah, mungkin kesimpulan kali ini TikTok Shop itu ngaruhnya yang nggak terlalu ngaruh banget, tapi online shop e-commerce itu ngaruh sih. Ngaruhnya kenapa? Ngaruhnya karena lebih praktis, lebih gampang juga dan bisa menolong kayak kita ini kaum mageran. Jadi nggak usah effort keluar rumah, datengin toko, jadi lebih gampang. Walaupun ada sisi negatifnya, tapi kebanyakan sisi positif yang kita dapat gitu kan. Ya sekiranya cukup sekian. Gua Danang pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.